Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan memberikan kami kekuatan sampai saat ini. Penyertaan-Mu hari lepas hari senantiasa menolong kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya acara pernikahan diadakan dengan mengundang banyak orang. Dan hal ini dimanfaatkan orang-orang tertentu yang tidak ada relasi sama sekali dan tidak diundang untuk datang menikmati makanan secara gratis tanpa ketahuan. Kalau kita tidak diundang, maka bukan hal yang etis untuk datang. Kita tidak perlu kecewa atau marah kalau tidak diundang dalam acara tertentu, karena pastinya ada alasan mengapa kita tidak masuk dalam daftar undangan. Tapi kalau kita diundang untuk datang ke sebuah acara, kita juga perlu mempertimbangkan siapa yang mengundang kita dan acara apa. Sebab tidak semua undangan harus kita hadiri. Dalam Alkitab tertulis tentang dua undangan, yaitu undangan hikmat dan undangan kebodohan. Undangan hikmat datang dari Tuhan, sedangkan undangan kebodohan datang dari setan. Tentunya kita tidak perlu memenuhi undangan setan, karena menjerumuskan kita pada kebinasaan. Tapi undangan yang dari Tuhan harus kita penuhi, karena itu membawa pada keselamatan. Dalam Yesaya 55 ayat 3 ini tertulis undangan dari Tuhan. Dituliskan dalam ayat ini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan memberikan undangan dalam ayat ini, sebuah undangan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Tuhan mau kita memenuhi undangannya. Dan undangan ini diulangi kembali oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Suara undangan dari Tuhan datang kepada umatnya ketika sedang dalam keputusasaan dan kelelahan secara mental. Suara undangan Tuhan itu memberikan harapan, pemulihan, dan kepastian anugerah dalam perjanjian Allah yang abadi. Firman Tuhan berkata di sini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yang menjadi masalah seringkali, kita tidak mau mengarahkan telinga kita kepada suara firman Tuhan. Dan sekalipun kita sudah mendengarkan suara panggilannya, kita tidak mau datang kepadanya. Dan akibatnya, kita berjalan dalam jalan-jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita mendengarkan Tuhan, dipastikan bahwa kita akan hidup. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami keselamatan. Undangan dari Allah berlaku bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi berlaku untuk semua orang dari segala bangsa, termasuk saudara dan saya. Tuhan mengundang kita
untuk datang kepadanya. Tangannya terbuka untuk menerima kita. Tuhan telah begitu sabar menunggu kita untuk datang kepadanya. Pertanyaan buat saudara, maukah saudara datang kepada Tuhan? Maukah saudara mendengarkan suaranya dan meresponi panggilannya? Kalau ada di antara saudara yang selama ini sudah menjauh dari Tuhan, atau tidak pernah sama sekali mau datang kepada Tuhan Yesus, saat ini adalah kesempatan buat saudara. Ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, agar saudara mengalami anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal. Dan bagi saudara yang sudah meresponi undangan Tuhan, teruslah tinggal dalam kasih karunia-Nya, percaya dan setia sampai akhir. Kalau ada di antara saudara yang saat ini belum percaya, mari buka hati saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus, supaya saudara diselamatkan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan untuk menebus segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah segala dosaku dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layani Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau mengundang kami, dan kami bersyukur oleh karena jamahan-Mu atas kami, dan karena pilihan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu, dan kami mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, setia kepada-Mu sampai akhir. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.